Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan, atas segala kerahmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, tidak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperantarai agama yang hak ini, dinul hak ini, sehingga kita saat ini dapat menikmatinya, dapat merasakan manisnya agama Islam ini. Dan yang ketiga kalinya, saya tidak lupa bersyukur kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Ali Musafak MAG selaku dosen akhlak dan tasawuf yang telah membimbing kami dan teman-teman PAI 3F yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya video yang sederhana ini dari kelompok kami dapat menambah ilmu kita semua. Tidak lupa saya mengingatkan supaya niatnya selalu ditata kanthi niat mukhlis lillah karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Semata-mata kita dalam beramal, dalam melakukan segala sesuatu, kita niatkan dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, mengharapkan rahmatnya Allah berupa surga dan takut terhadap siksaan Allah berupa api neraka. Kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu satu saudari Anissa Nur Aini NIM 203111191, kemudian saya sendiri Fakih Abdul Aziz NIM 203111193, dan saudari Sekti Munawarah NIM 203111199. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu jiwa. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan disiplin keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai pada perbincangan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi baik rasional akliyah maupun nakliyah. Argumentasi rasional akliyah adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis. Adapun argumentasi nakliyah bertendensi kepada argumentasi berupa dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman, sebagaimana dijelaskan tentang penyelamatan diri dari sifat munafik. Semua itu tidak cukup hanya diketahui batasan-batasannya oleh seseorang, sebab terkadang seseorang sudah tahu batasan-batasan kemunafikan tetapi tetap saja melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam hubungannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam, penghayatan yang mendalam melalui hati atau zauq dan wijdan,
terhadap ilmu tauhid dan ilmu kalam, menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian, ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu tauhid jika dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniyah dari ilmu tauhid. Selain itu, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan-perdebatan kalam, sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan rasional dan muatan nakliyah. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran rohaniyah, ilmu kalam akan bergerak ke arah yang lebih bebas. Disinilah ilmu tasawuf berfungsi memberi muatan rohaniyah, sehingga ilmu kalam tidak terkesan sebagai dialektika keislaman belaka yang kering dari kesadaran penghayatan atau sentuhan secara qalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tasawuf dengan ilmu filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya. Ilmu tasawuf yang berkembang di dunia Islam tidak dapat dinafikan dari sumbangan pemikiran kefilsafatan. Sebagai contoh, dalam kajian-kajian tasawuf yang berbicara tentang jiwa, secara jujur harus diakui secara terminologi, jiwa dan roh banyak dikaji dalam pemikiran-pemikiran filsafat. Diakui bahwa sederetan intelektual muslim ternama juga banyak mengkaji tentang jiwa dan roh, diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan juga Ibnu Sina. Kajian-kajian mereka tentang jiwa dan pendekatan kefilsafatan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam. Pemahaman jiwa dan roh menjadi hal yang esensial dalam tasawuf. Kajian-kajian tentang jiwa dan roh kemudian banyak dikembangkan dalam tasawuf. Akan tetapi perlu diingat bahwa istilah yang lebih banyak dikembangkan dalam tasawuf adalah al-qalb atau hati. Istilah qalb memang lebih spesifik dikembangkan dalam tasawuf, tetapi tidak berarti istilah qalb tidak berpengaruh dengan jiwa dan juga roh. Menurut sebagian ahli tasawuf, nafs atau jiwa adalah roh setelah bersatu dengan jasad. Penyatuan roh dan juga jasad melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad terhadap roh. Pengaruh-pengaruh ini akhirnya memunculkan kebutuhan jasad yang dibangun oleh roh. Jika jasad tidak memiliki tuntutan yang tidak sehat dan tidak terdapat pengekangan nafsu, sedangkan hati tetap sehat, maka tuntutan jiwa yang terus berkembang dan jasad menjadi binasa karena melayani jiwa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tasawuf dengan ilmu fikih. Dalam Islam ada dua hal fundamental yang dibahas, yaitu akidah dan juga syariat. Akidah adalah kepercayaan, sedangkan syariat adalah hal yang mengatur tentang tata cara kehidupan manusia sehari-hari, manusia Islam. Kemudian fikih sebagai refleksi syariat memiliki 4 pokok komponen, yaitu ubudiyah atau peribadatan, muamalah, munakahat, dan juga jinayat. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengenai tata cara beribadah kepada Allah, yang membahas mengenai pembahasan sah atau tidaknya suatu ibadah. Pembahasan kitab fikih selalu dimulai dari toharoh atau tata cara bersuci, kemudian berlanjut pada persoalan-persoalan beribadah lainnya. Namun pembahasan tentang toharoh dan atau tentang peribadahan lainnya tidak secara langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohaniyahnya. Padahal toharoh secara akan lebih bermakna jika disertai dengan kerohaniannya. Kemudian disiplin ilmu yang dapat menyempurnakan ilmu fikih dalam persoalan-persoalan tersebut adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dianggap tepat karena mampu memberikan unsur-unsur batin seperti ikhlas dan juga khusyuk dalam penjalanannya masing-masing. Selain itu, ilmu tasawuf mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk pelaksanaan hukum-hukum fikih. Alasannya pelaksanaan kewajiban tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohani. Kemudian makrifat secara rasa atau ar-makrifat ad-dauqiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala melahirkan pelaksanaan hukum-hukumnya secara sempurna. Dari sinilah dapat diketahui kekeliruannya pendapat yang menuduh perjalanan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan menuju Allah maksud saya, dalam tasawuf sebagai tindakan melepaskan diri dari hukum-hukum Allah. Kemudian firman Allah dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 yang artinya
Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian Imam Malik, imam tokoh ilmu fikih, pendiri mazhab Maliki, berkata, barang siapa yang berilmu fikih tanpa tasawuf, ia akan fasik, dan barang siapa bertasawuf tanpa ilmu fikih maksud saya, ia adalah kafir zindiq. Dan barang siapa berilmu fikih dan bertasawuf, ia adalah orang yang tepat dan melakukan kebenarannya. Tasawuf dan juga fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling berkaitan dan saling menyempurnakan antara satu dengan dan lainnya. Jadi seorang ahli fikih harus bertasawuf, sebaliknya juga seorang ahli tasawuf atau sufi harus mendalami dan mengikuti ketentuan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Terdapat hubungan dan relevansi yang sangat erat antara spiritualitas atau tasawuf dengan ilmu jiwa, terutama pada kesehatan mental. Kajian tasawuf tidak dapat lepas dari kajian tentang kejiwaan manusia. Dalam pembahasan tasawuf membicarakan hubungan jiwa dengan badan yang bertujuan terciptanya keserasian antara keduanya. Pembahasan tentang jiwa dan badan ini dikonsepsikan para sufi dalam rangka melihat sejauh mana hubungan perilaku yang dipraktekkan manusia dengan dorongan yang dimunculkan jiwanya sehingga perbuatan itu terjadi. Kaum sufi menekankan unsur kejiwaan dalam konsepsi tentang manusia. Dapat berarti bahwa hakikat, zat, dan inti kehidupan manusia terletak pada unsur spiritualitas atau kejiwaannya. Pandangan kaum sufi mengenai jiwa erat hubungannya dengan ilmu kesehatan mental. Ilmu kesehatan mental merupakan bagian dari ilmu jiwa atau psikologi. Dalam ilmu psikiatri atau psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai nama lain kata personality atau kepribadian, yang berarti bahwa mental adalah semua unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap atau attitude, dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku dalam menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan, menggembirakan, menyenangkan, dan sebagainya. Dapat dikatakan sehat mentalnya adalah ketika mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup karena dapat merasakan bahwa dirinya itu berguna, berharga, dan mampu menggunakan segala potensi dan bakatnya semaksimal mungkin dengan cara membawanya pada kebahagiaan dirinya dan orang lain. Pada perilaku orang sehat mental akan tampak sebuah sikap yang tidak ambisius, tidak sombong, rendah diri, dan apatis, tetapi ia adalah wajar, menghargai orang lain, merasa percaya pada diri sendiri, dan selalu gesit. Sementara, cakupan golongan yang kurang sehat mentalnya sangatlah luas, mulai yang paling ringan sampai yang paling berat, dari yang merasa terganggu ketentraman hatinya sampai orang yang sakit jiwa. Gejala-gejala umum yang tergolong kurang sehat dapat dilihat. Yang pertama, perasaan, yaitu terganggu, selalu tidak tentram, gelisah, tidak tentu yang digelisahkan, tetapi tidak pula menghilangkannya atau anxiety, rasa takut yang tidak masuk akal dan tidak jelas yang ditakuti itu apa, rasa iri, rasa sedih yang tidak beralasan, rasa rendah diri, sombong, suka bergantung pada orang lain, dan sebagainya. Yang kedua adalah pikiran, yaitu gangguan terhadap kesehatan mental, dapat pula mempengaruhi pikiran. Misalnya, anak-anak menjadi bodoh di sekolah, pemalas, pelupa, suka membolos, tidak bisa berkonsentrasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kelakuan, yaitu pada umumnya kelakuan-kelakuan yang tidak baik seperti kenakalan, keras kepala, suka berdusta, penipu, mencuri, menyeleweng, membunuh, membuli, dan sebagainya yang menyebabkan orang lain itu menderita dan haknya teraniaya. Itu termasuk akibat dari keadaan mental yang terganggu kesehatannya. Yang keempat adalah kesehatan, yaitu jasmaninya dapat terganggu, bukan karena adanya penyakit yang betul-betul mengenai jasmani itu, tetapi rasanya sakit itu akibat jiwanya tidak tentram. Penyakit yang seperti ini disebut psikosomatik. Berbagai penyakit tersebut akan timbul pada diri manusia yang tidak tenang hatinya, yaitu hati yang jauh dari Tuhannya.
Ketidaktenangan itu akan memunculkan penyakit-penyakit mental yang akan menjelma menjadi perilaku yang tidak baik dan menyeleweng dari norma-norma umum yang disepakati. Jiwa manusia tidak akan sehat sempurna tanpa melakukan perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Jiwa manusia juga membutuhkan perilaku atau moral yang luhur, juga tidak dapat milik tanpa melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang dekat dengan Tuhannya, yang akan tampak dalam kepribadiannya adalah pribadi-pribadi yang tenang, dan perilakunya akan menampakkan perilaku atau akhlak yang terpuji. Semua ini bergantung pada kedekatan manusia dengan Tuhannya. Inilah yang menjadi garapan dalam tasawuf. Nah, dari sinilah dapat disimpulkan tampak keterkaitan erat antara ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa atau kesehatan mental. Sekian, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya. Atas presentasi dari kelompok kami, saya selaku moderator mewakili teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ungdur mangkola walatang dur mangkila, lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.